Akhirnya Hamzah terbunuh. Yang membuat Nabi Muhammad itu apa coba? Itu matanya dipongkel, jantungnya dibelah, udah jadi dibawa diberikan ke sini. Hindun saking dendamnya kepada Hamzah itu dimakan dunia. Itu yang membuat Rasulullah untuk menerima. Tapi begitu terjadi untuk Mekah, maka orang Mekah pada waktu itu sulit lagi untuk melawan Nabi. Kan sudah kalah. Di antaranya Wahsy datang kepada Rasulullah. Padahal udah lama kan dari perang Uhud untuk Mekah perang. Begitu melihat Wahsy, beliau teringat siapa? Tapi prosedur dari Allah bahwa Wahsy ini orang yang telah ampuni dosanya karena dia masuk Islam. Rasul masa Allah ampuni Rasulnya. Akhirnya berat hati Rasul untuk memaafkan Wahsy. Ya tetap lakukan karena dia Nabi. Karena Allah sudah memaafkan Wahsy karena masuk Islam. Maka Rasul mau tidak mau sebagai Nabi harus patuh kepada Allah. Maka beliau tetap memaafkan kepada kesalahan. Tapi Rasul minta setelah ini kamu jangan temui aku lagi. Kenapa? Karena Rasul kan ketika ketemu Wahsy pasti ke siapa? Gak mau ini penderitaan hatinya terlihat. Ya Wahsy tidak lagi menemui Nabi. Ini kan menjadi sebuah gambaran betapa Rasul tetap harus mengikuti perintah Allah untuk memaafkan. Termasuk Abu Bakar yang memfitnah anaknya, dianggap berbuat mesum. Itu ternyata sampai ditemukan itu keponakannya. Yang dari kecil sampai besar itu diurus sama Abu Bakar. Makanya keperluan itu. Begitu anaknya difitnah, ternyata yang memfitnah dan menyebarkan fitnah tentang Aisyah itu ternyata dia. Keponakan sampai Abu Bakar berniat tidak ingin lagi membantu dia karena kesel. Ini orang nggak tahu diri, nggak ada diurus dibantu, malah fitnah anak saya. Bilang ke Allah, apakah engkau karena perbuatan orang jahat, kalau engkau berbuat baik? Ditegur Abu Bakar sama Allah. Ya Abu Bakar karena taat kepada Allah, akhirnya jawab ampun ini enggak, tetap aku akan baik. Sekalipun berat. Bahkan satu peristiwa Rasul ditawari Allah, udah kalau mau balas monggo, aku berserahkan balas, tapi yang belum sesuai kesumpahannya. Tapi kalau mau memaafkan itu jauh lebih baik. Itu tawaran Allah. Kalau kita mau kasih tawaran itu pilih yang mana? Pilih malas, pilih nggak maaf. Kayaknya pilih malas kan? Monggo boleh kalau membalas, tapi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jangan berlebihan, sesuai. Tapi kalau engkau memaafkan jauh lebih. Kalau kita pilih yang mana? Pilih malas. Tapi Rasulullah memilih memaafkan. Nah, ini sesuatu yang maka Ramadan kemarin agar kita jadi orang yang karena menyimpan dendam pun juga tidak baik. Apalagi kita orang kita biasa. Kenapa? Karena kanan darahnya kan normal. Mudah stres. Kalau ini banyak umur, belajar itu lama. Agar itu selalu tiga nampak sifat kesabaran.
usia di atas 65, 60, 70 ya tentunya tubuhnya udah tidak sekencang kemarin di usia 25 tahun. Artinya mungkin sakitnya karena faktor ketuaan aja. Tapi kan paling tidak itu di usia 65 masih. Udah harus bersyukur kan. Nah, mungkin itu juga dari faktor memang kitanya lebih hatinya terjaga, hatinya lapar, hatinya jangan. Padahal dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kata kitanya sabar, kitanya menerima dan melapangkan segala muda, maka itulah yang membawa sisi ibu. Kalaupun ibu sakit yang bersifat ketuaan masalah, karena bukan sakit karena tapi karena faktor tua aja, nggak apa-apa ya. Dan memang disayang oleh Allah tubuh kita nggak selamanya apa kulitnya jadi peot. Tapi yang terpenting sehat jiwanya, sehat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa ini. Dan itu insya Allah surganya di luar sana. Maka persoalan itu bukan bagaimana orang lain baik, tapi bagaimana kesiapan kita menerima kebaikan Allah yang tidak baik. Itu bisa dengan cara, tapi bagaimana kita mengatur diri kita terhadap keadaan. Karena keadaan itu bisa tidak. Itu keadaannya, tapi yang menjadi persoalan bukan menolak keadaan, tapi bagaimana kita mau memposisikan diri kita terhadap keadaan. Kadang-kadang keadaan kita di waktu ini sehat, ya bagaimana kita bisa menerima keadaan? Apakah bisa syukur atau kufur? Tapi satu saat keadaan kita dituntut untuk sabar. Tapi kan bisa mengukur keadaan. Jadi sebetulnya bukan kita memaksa harus keadaan seperti apa yang kita inginkan, tapi bagaimana kita selalu sadar terhadap keadaan, bukan mengatur keadaan, karena kita ini tidak ada menurut mengatur keadaan. Dan yang namanya keadaan cuma dua, ada yang baik, ada yang tidak. Sekalipun kita berusaha menghindari ketidakbaikan, kalau Allah sudah tetapkan itu akan ada yang tetap ada. Tapi kita tidak untuk menolak keburukan, tapi bagaimana kita memposisikan, mensikapi keadaan buruk tetap kita baik. Itu saja. Karena ada orang yang keadaannya baik, belum tentu jadi baik. Kasih sehat, kasih banyak duit, emang kan banyak sebenarnya. Tapi dia tidak bersyukur atas keadaan itu, malah pakai maksiat. Kalau kasih sehat, kasih banyak harta itu supaya kamu baik, tapi malah maksiat. Tapi kita ini mau baik, mau tidak baik, kita pahami itu adalah ujian yang dimana kita harus memilih yang terbaik. Maka dua orang beriman pilihan. Kalau nggak syukur, sabar. Kalau sabar, itu aja dua. Syukur, sabar. Sampai kapan Ustaz? Ya sampai mati. Ustaz mau dicapainya syukur aja sabaran. Ya udah nanti juga selesai. Kapan mati? Sudah selesai. Masa kematian itu kebaikan bagi kita bagaimana? Kenapa tidak lagi dituntut? Kalau orang mati gak dituntut atau syukur, sabar atau putus asa. Udah selesai. Kita ketika ibu kita beri sabar itu ngurus anak, sudah ini bukan anak budak-budak. Atau ibu masih itu. Dan anak masih ada, maka harus anak bikin ibu jadi sampai. Dan ibu anak masih hidup. Coba kalau ibunya udah mati, anaknya kan bisa jajar ke ibu yang udah mati. Kan? Ustaz perintah punya ngurus suami, kan ibu punya suami. Coba kalau tidak punya.
Tapi aneh nih orang, saya suami sama, itu suami ibu. Nah itulah kehidupan. Jadi kehidupan itu memang kita nggak bisa beli. Tapi bagaimana kita menjaga hidup yang baik. Maka ibu bersyukur, ibu jauh lebih sehat daripada suami. Karena suami nggak sakit tuh. Kenapa? Coba ibu lihat. Ada obat yang bukan buat obat. Coba, atau obat ini perempuan laki-laki. Botrek. Itu gambarnya perempuan laki-laki. Panadol. Itu semua saya lihat obat-obat itu rata-rata gambarnya laki. Gak ada yang gambarnya perempuan. Ternyata yang banyak pusing itu siapa? Kenapa laki-laki banyak pusing? Pusing karena siapa? Karena istrinya. Artinya itu laki-laki jadi ibu-ibunya yang kita begini. Kenapa? Karena laki-laki cenderung. Jadi sifat laki-laki kalau ada masalah, dia tidak akan. Maka karena laki-laki cenderung, maka itu kuatnya banyak yang besar. Itu yang menyebabkan laki-laki cepat ibu. Maka cepat mati ibu, betul. Benar. Wanita itu kan memang dia bukan tidak mungkin. Tapi pelupa. Jadi wanita itu kan tentunya perempuan. Hidup seorang suami. Ada yang nyambung. Tapi tadi ibu-ibu jangan-jangan lagi udah lupa. Oh betul ngajak buat rumah. Oh. Tiga. Kenapa kaum wanita itu cenderung tua di banyak umur? Karena banyaknya mikirnya sedikit. Cukup wanita itu diomongkan dan ditanyakan selesai. Jadi wanita itu kalau ada masalah nangis atau ngomong. Maka ibu yang bertanya kakek tentang usaha. Kalau ada orang yang mau dengar, ngomong. Tapi kalau ada nangis. Udah ngomong atau nangis biasanya tapi kalau laki-laki kan maka laki-laki punya masalah langsung dia nggak ngomong. Nggak mungkin laki-laki punya masalah nangis, nggak mungkin ibu. Semen. Nggak mungkin. Maka laki-laki memang cenderung banyak yang mudah. Maka ibu usahakan kalau ingin suami ibu panjang umur, ibu jadi wanita penghibur bagi suami. Benar. Jadi wanita penghibur begitu agar suaminya sehat. Itu tugasnya apa? Kalau suami ini panjang, tapi kalau ini mati, modal itu tidak seret hingga awal seret mau begitu. Maka ibu bersyukur ya. Maka wanita itu memang manusia luar biasa. Surat paling kuat. Maka kan di tanggal 21 April ini kan kita sosok wanita. Maka mudah-mudahan itu menjadi luar biasa bagi anak-anak. Maka ibu kalau ini sehat, happy ya. Biasalah ibu happy. Apalagi ibu baca Quran itu kan membuat jantung ini jadi tenang. Baca Quran atau ibu ngobrol ya. Ngobrol juga insya Allah buat wanita itu jadi terapi. Dan cuman jangan salah orang yang ngobrol. Juga ngobrol yang paling bagus itu suami. Dan suami juga jadi pendengar yang baik. Jadi tugas
Tapi kalau dia masalah, jangan ngomong ini. Biasanya kosong sehari respon. Dan ibu juga tidak perlu mengomentari pikiran suami karena berbeda. Ya, itu suami memang tidak seperti itu cuma perhatian. Sebetulnya enggak begitu laki-laki. Iya, coba sok ibu nanya, kenapa kamu ngaku? Enggak, maaf aja. 1, 2, 1. Itu menunjukkan laki-laki enggak mau ada perhatian urusan itu cenderung laki-laki. Kan jawabannya apa? Udah, karena aja kan masak, ini udah apa? Itu laki-laki. Jadi ibu kalau menawarkan diri seakan-akan ingin membantu malah laki-laki. Tapi kalau ibu ditanya suami senang, kalau perempuan ditanya suami itu senang. Tapi kalau suami ditanya tidak senang. Aneh. Apalagi ibu ngobrol, ngajarin, itu paling senang. Jadi ibu jangan ya laki-laki. Oh, untuk gini, itu pasti kata-kata yang paling tidak disenangi. Tapi kenapa Ustaz enggak dia lagi merestui ibu mau bawel mau beset ya aja ya biar cepat maka tugas itu nggak apa-apa kan cuma itu tok merah kalau tidak dires tapi kalau perempuan pasti ditanya kenapa itu paling kalau laki-laki itu kebalikannya. Sekalipun tidak semua itu dulu, tapi itu mudah menjadi perbedaan faktor sama 2, 2, 1 supaya saling melengkapi. Kayak ibu kalau curhat ke suami, bukan suaminya yang tapi suami jangan diangkat ke hati istri. 3, 2, 1. Selama berumah tangga dengan suami ibu pasti banyak hal yang tidak ibu tahu. Kenapa? Karena suami laki-laki yang paling mencintai. Iya. 3, 2. Kenapa? Karena suami jauh. Nah, itu suami yang bagus. Bagus, kenapa? Karena tidak semua yang dia pikirkan itu membagi tanggung. Berarti suami itu bijaksana. Bukan tidak mau kasih tahu, tapi dia tahu persis. Karena awalnya 5, 2, 2. Sehebat apapun rahasia kecilnya, suami pasti tahu. Dia tahu. Karena wanita yang paling sulit menyebutkan. 6, 2, 2. Gitu aja. Dan kenapa suami seakan-akan tidak tahu? Aja habis tidak singgung. Itu suami bijak, suami cerdas. Tapi tetap karena memang wanita itu paling sulit menyembunyikan rahasia. Mana buktinya kalau nggak ngomong bagaimana kelihatan? Lagi kesel posisinya, lagi kesel ada masalah, pasti kelihatan. Tapi yang terpenting tadi kita ini tetap ya, dan sadar bahwa jadi pemahaman itu sesuatu yang sangat mudah, apalagi dengan pasangan ya. Karena proses ini ibu sebetulnya banyaknya bukan hal yang jauh, suami ke istrinya, istri ke suaminya. Sekalipun kalau minta maaf pada pasangan terkadang aku coba kemarin ibu minta maaf ke suami, Pak ampurannya. Kadang-kadang enggak ada. Padahal sebetulnya kita berbuat kesalahan tidak dengan orang lain atau orang terdekat dengan anak kepada orang buat dengan tetangga. Masa ibu berdosa ke orang Amerika waktu itu? Enggak. Kita berbuat kesalahan ini juga. Aduh, orang. Jadinya kita
kita minta maaf bukan karena Ramadan ya, tapi minta maaf atau jadi pemaaf kita sehat hati Allah pemaaf dan juga jadi orang yang apa ya baik. Jangan di net ya. Kenapa? Kalau nggak jawab mungkin. Apa itu banyak. Orang lain kita gimana? Kita kan setiap orang itu punya tanggung jawab terhadap dirinya masing. Maka seorang istri sekalipun suaminya jahat, ya udah baik. Sekalipun ada kesalahan ada. 372. Coba aja suaminya siapa? Serah. Apakah dia bisa datang ke pengadilan minta cerai? Coba dia datang ke pengadilan minta cerai. Padahal layak nggak dia minta cerai? Layak kan dia itu sangat dizolimi sama dia. Tapi malah dia minta ke Allah, ya Allah, aku selingkuh. Mempunyai suami yang berbeda. Dan aku sahabat menjalannya sebagai yang berterkait kepada saya. Tapi ya Allah, aku harus berikan buat bangsa seperti 831 rumah. Jadi aku tidak bisa cerai, tapi Allah malah minta apa? Sabarkan kami ya Allah dengan yang secepat baik suami. Sekalipun suaminya tapi kalau Allah sebuah kebaikan, maka ya Allah berikan pahala bagiku bangunnya. Itu aslinya. Malah tidak cerai, tapi minta kepada Allah dikasih sabar. Tapi jadikan kesabaran sebagai reward yang dia minta dari bangunan diri. Maka di antara wanitanya setelah Siti Khadijah yang perkirakan nafsu itu Khadijah yang pertama. Jadi di antara wanita yang pertama perkirakan nafsu itu Siti Khadijah yang dapat Siti Rasulullah. Yang kedua Siti Aisyah. Maka nanti ibu kalau di surga akan ada bangunan yang paling terdekat di antara bangunan surga itu biasanya. Maka wanita-wanita yang terdolimi oleh suaminya kalau dia sabar, maka dia akan menjadi pasukan pasukan hal yang iman ini menjadi sebuah kemampuan dan jaminan orang itu tidak akan apa-apa. Dia tahu mau 831 karena Allah sendiri yang menentukan ujian itu dia kan ujiannya suaminya kurang ajar. Ada yang sebaliknya ujiannya istrinya yang kurang ajar. Siapa dia? Nabi Lot, Nabi Nuh. Apakah dia bercerai dari istrinya karena kurang ajar? Enggak juga. Dia bersabar gitu kan. Tapi yang mengatakan Nabi Muhammad udah suaminya bagus, istrinya barat. Dia mudah-mudahan kita kayak Nabi Ibrahim dengan 10 Siti Sarah, kayak Nabi Muhammad dengan tapi paling cantik siapa yang Nabi Muhammad? Paling cantik siapa? Itu putra Umar. Oh itu paling cantik. Jadi Rasul kalau mau lihat soal istrinya, ibu matanya sendiri. Kenapa? ke kanan ya. Kalau dia naik ke kiri cepet. Cantik Ya, secara 10 32. tapi cantik secara batinnya siapa? Khadijah. Maka atau memang cantik secara yang ini, tapi tidak mampu menggantikan di hati Nabi Muhammad tentang manusia. Kenapa? Karena Khadijah inilah yang selalu menenangkan jiwa Rasul. Maka Aisyah itu paling cemburuan ke Khadijah. Padahal Khadijah kan sudah meninggal. Karena Rasulullah kan tidak menikah siapapun kecuali setelah Khadijah meninggal. Tapi Rasulullah kalau ada sebuah tindakan yang spontan yang disebut itu Khadijah.
10:04. sampai menyatakan kenapa kok wanita yang meninggal semua masih ingat. Nah, udah tua, meninggal masih ingat. Masa aku yang berkemudahan malahan diambil. Itu kan ada 10. Sampai habis. Gimana siapa Ustaz? Kan anak. Sampai berteruskan itu Fatimah di mana? Lu pusing siapa? Nabi Muhammad. Nah, itu gambar. Rasulullah enggak. Oh, 4:10 ya. Sekalipun ada 12. Setelah itu wanita itu tetap pada sisi pertama. Maka kalau ini jadi sisi pertama dan terakhir alhamdulillah. Untuk dilupakan laki-laki siapa. Mudah-mudahan ibu sisi pertama tapi lamun pada diri kena naung buat ibu. Suami ibu Yosef. Anak berkena ayahnya. Itu ya Bu, mudah-mudahan intinya yuk Ramadan ini menjadi modal kita untuk lebih baik. Tentu kita masih Ya, habis. agar kematian yang akan datang itu semua adalah itu yang akan mati. Bagi kita ini masih itu bahasa. Toh ya bagaimana Habis. aku kan tetap asa yang menawar belah. Ya udah biarin aja. Tapi pada saat kita adalah bahasa. Kapan dimanapun terserah. Lupa. Mau lagi. Baik, itu kita niatkan untuk sama-sama menuju agar baca kita awali dengan ta'awud dan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya enggak lihat. Tujuh ya. Stop. Stop lah. Ya, cepat maju. Keluar. Ya. 10. 8. Nggak bisa. N. 31 menit.